Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para peserta Markazul Inayah rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang insya Allah kita akan memasukinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepadanya bulan Mubarak ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang penuh dengan pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman sekalian, pada bulan Sya'ban ini kami diberikan amanah oleh panitia untuk membawakan materi tentang pasca Ramadan, tanda diterima atau sia-sia. Pasca Ramadan, tanda diterima atau sia-sia. Maksudnya apa? Pasca Ramadan nantinya, setelah kita keluar dari Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apakah amalan ibadah, ketaatan dan seterusnya yang telah kita laksanakan, kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah sekedar rutinitas tahunan saja yang tidak ada pahalanya, tidak ada kebaikan di dalamnya, kecuali hanya sekedar amalan-amalan yang biasa kita lakukan setiap bulan Ramadan, dan itu adalah sia-sia belaka. Maka pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan diri kami pribadi dan teman-teman sekalian untuk sejak sekarang, ya, memperhatikan amalan-amalan yang akan kita lakukan pada bulan suci Ramadan, agar nanti kelak, ya, pasca atau setelah Ramadan keluar, kita benar-benar mendapatkan gelar ketakwaan itu, kita benar-benar mendapatkan rahmat, kasih sayang, ampunan, dan pembebasan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah panduan refleksi, ya, untuk menjaga cahaya ibadah setelah bulan suci berlalu. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati, semoga diampuni, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasca Ramadan dan tanda, ya, amalan kita diterima. Ramadan, ya, di sini disebutkan adalah madrasah, ya, bukan tujuan akhir. Jadi Ramadan melatih kita untuk bertakwa, sabar, dan dekat dengan Al-Quran. Namun ujian sesungguhnya dimulai saat hilal Syawal muncul. Ya, pertanyaan besar, apakah bekas ibadah itu tetap hidup atau padam begitu Ramadan usai, atau padam setelah Ramadan berlalu? Maka Ramadan adalah madrasah tahunan, ya, membentuk ketakwaan, melunakkan hati, mengikat kita dengan Al-Quran, ya, dan melatih kesabaran serta kesyukuran. Ya, namun ujian terbesar sering datang setelah Ramadan selesai.
Apakah bekas ibadah itu tetap hidup atau padam begitu hilal Syawal tampak. Disinilah pentingnya memahami pasca Ramadan itu. Adab setelah amalan besar yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Cara menjaga buah Ramadan, hasil Ramadan itu. Serta mengenali tanda-tanda amalan diterima atau tidaknya sebagai vonis yang pasti. Tetapi sebagai indikator yang mendorong kita untuk bersyukur, takut dan terus memperbaiki diri kita. Maka teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fokus utama kita bukanlah sekedar beramal, tetapi diterima. Maka mengapa pasca Ramadan itu sangat menentukan? Karena yang dicari bukanlah sekedar beramal tok saja, tetapi bagaimana sehingga amalan yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Banyak yang sukses naik saat Ramadan namun jatuh setelah Ramadan karena merasa aman dan kembali kepada kebiasaan yang lama. Ramadan memberi peluang amalan besar untuk kita berpuasa di dalamnya, qiyam, tarawih, witir dan seterusnya, tilawah, sedekah dan seterusnya. Namun diterima atau tidaknya amalan kembali kepada kita semua, diri-diri kita. Kemudian karena amalan bisa rusak setelah selesainya Ramadan, seseorang bisa naik Ramadan kemudian jatuh setelahnya. Karena apa? Karena di antara sebabnya adalah riya, ingin dilihat, ujub, berbangga diri, merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala, menyepelekan dosa, atau kembali kepada kebiasaan lama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada diri kita semua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan sang penerima. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Jika sedekah saja bisa batal karena penyakit hati, maka amalan lain pun bisa rusak karena sebab yang serupa. Kemudian karena ukuran keberhasilan Ramadan adalah istiqomah setelahnya. Ramadan bukan tujuan akhir. Ramadan jalan untuk membangun kebiasaan taat sepanjang tahun kita. Karena itu sebagian sebagian as-salafus saleh mengatakan siapa keadaannya setelah Ramadan lebih baik, maka itulah tanda kebaikan, tanda diterimanya amalan-amalan setelah kita keluar dari Ramadan itu. Kemudian teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, poin yang selanjutnya adalah dua syarat diterimanya amalan. Di hadapan kita ini ada tulisan dan gambarnya bagaimana para ulama dulu menjelaskan sampai sekarang amalan tidak akan diterima kecuali memenuhi dua syarat yang besar, ikhlas dan ittiba. Amalan soleh, ibadah, ketaatan, kebaikan kita itu tidak ada gunanya kecuali dengan dua ini. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama untuknya. Ya, kita beribadah semata-mata tujuan kita, target kita untuk memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni karena Allah, tidak tercampur riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji, ingin disanjung, ujub, bangga diri. Tidak untuk semua itu. Kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua diterimanya amalan itu adalah ittiba' atau mutaba'atur rasul alaihi salatu wassalam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada urusannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis yang sangat terkenal tentang bagaimana kita beribadah tidak cukup dengan keikhlasan, namun harus sesuai dengan tuntunan petunjuk Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak asal-asalan. Meskipun kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, namun tidak sesuai dengan petunjuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu tertolak. Karena dua ini syarat diterimanya amalan kita, yaitu ikhlas dan ittiba'. Banyak orang yang memperbaiki semangat di bulan Ramadan, tetapi lalai memperbaiki dua syarat ini. Hanya sekedar semangat saja. Melihat orang melakukan ini, dia melakukan itu. Melihat orang mengerjakan ini, dia juga ikut-ikutan mengerjakan itu, tanpa mengikutkan keikhlasan dan ittiba' itu. Padahal semakin besar amalan seseorang, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga keikhlasan dan ittiba'. Bayangkan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa yang kita lakukan itu menurut tabiat manusia itu berat. Kita menahan lapar, menahan haus, menahan hal-hal yang dibolehkan sebelumnya, itu berat. Namun beratnya itu juga akan berat timbangannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar ikhlas kepadanya, ketika kita benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pun dengan tarawih, qiyamul lail, tadabbur, interaksi dengan Al-Qur'an, mengaji, membaca Al-Qur'an, bersedekah, semua itu adalah sesuatu yang berat bagi nafsu kita, berat bagi diri kita, jiwa kita. Namun ketika kita melakukan sesuai dengan dua syarat ini, itu pun akan menjadi sesuatu yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya, timbangannya, dan apa yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu kenikmatan yang menjadikan kita akan seperti melakukan hobi kita. Meskipun berat dalam jiwa kita, kita akan merasa kenikmatan itu ketika kita beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda amalan diterima setelah Ramadan. Tanda-tanda ini bukan kepastian mutlak, namun sebagai tanda-tanda saja, sebagai indikasi, indikator kuat yang disebutkan oleh ulama kita, ulama Islam, dan dipahami dari nas-nas serta jejak salaf. Yang pertama adalah hati tetap takut dan tidak merasa aman. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beramal namun tetap khawatir amalannya tidak diterima. Beramal tapi khawatir amalannya tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, beramal sementara hati mereka takut, karena sesungguhnya mereka akan kembali, yakin
akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini bukan sebagai putus asa, tapi takut amalan tertolak. Di antara nasihat Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, orang beriman menggabungkan kebaikan dengan rasa khawatir. Sedangkan orang yang munafik berbuat dosa namun merasa aman. Naudzubillah. Tandanya adalah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah Ramadan kita masih takut riya, masih merasa banyak kurang, masih butuh untuk tobat dan tobat dan tobat. Bukan merasa sudah lulus dari amalan-amalan itu. Kemudian tanda diterimanya suatu amalan atau amalan-amalan kita ketika bulan Ramadan adalah kebaikan berlanjut menjadi kebaikan yang berikutnya. Dari kebaikan menuju kebaikan. Balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jika Ramadan membuat seseorang lebih menjaga sholat, lebih ringan bersedekah, lebih kuat tilawah, lebih menjaga lisan dan pandangannya, maka ini tanda taufik besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk itu kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan. Setelah Ramadan ada kenaikan level yang nyata walaupun perlahan. Mungkin ketika bulan Ramadan kita gas-gas, kita melakukan amalan sebanyak-banyaknya dengan memperhatikan kualitasnya. Namun mungkin setelah Ramadan tidak sama dengan bulan Ramadan, tetap dengan selesainya Ramadan kita tetap beramal dengan amalan-amalan kebaikan meskipun secara perlahan-lahan. Tetapi yang dibutuhkan adalah keistiqomahan itu, as-sabat, keteguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sering membuat kita mampu banyak melakukan. Tapi tanda diterima bukannya sekedar banyaknya, namun melainkan ketahanan, keistiqomahan setelahnya. Walaupun tidak sekuat dengan Ramadan, tetapi kebiasaan baik tetap ada. Witir tidak hilang total, Al-Quran tetap dibaca meskipun tidak sebanyak dengan Ramadan, sedekah tetap berjalan meskipun tidak sebanyak dengan Ramadan, masjid tetap diramaikan. Selanjutnya, teman-teman sekalian yang dirahmati dan semoga dirahmati, dimuliakan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala serta diridhoi olehnya. Tanda diterimanya amalan selanjutnya adalah maksiat terasa berat dan dibenci. Salah satu buah salat dan puasa, begitupun amalan-amalan yang lainnya adalah mencegah kita dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang puasa dan tujuannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sangat jelas yang semua kita menghafalnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian dan seterusnya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini intinya, agar kalian bertakwa. Setelah Ramadan kita lebih mudah meninggalkan dosa, kita lebih mudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal membenci dosa itu, menjauhi sebab-sebabnya. Jika kita terjatuh, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita bertobat, kita selalu bertekad, berazam yang kuat untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Bukan kembali santai dengan maksiat seolah tidak pernah bertobat. Naudzubillah, seolah tidak pernah bertobat. Selanjutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat ibadah tidak padam dengan musimnya yang selesai. Musim Ramadan adalah musim kebaikan yang luar biasa. Musim semua tercurahkan kebaikan-kebaikan di situ. Kebaikan, ketaatan, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berupa pahala yang sangat banyak dengan kasih sayangnya yang sangat luas dan seterusnya.
Maka ada orang yang rajin ya qiyam, salat tarawih, ya, salat tahajud, salat malam, rajin masjid hanya saat Ramadan, rajin sedekah hanya saat Ramadan, hangat-hangatnya. Dan jika setelah Ramadan semuanya mati, maka ini adalah tanda yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Dia tetap punya jatah ibadah yang stabil meski kecil karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun ya, bukan kepada bulan. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena bulan Ramadan, namun karena benar-benar Ramadan itu dijadikan sebagai wasilah ya, madrasah untuk kita tetap beribadah ya sepanjang kehidupan hayat kita. Selanjutnya teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eh, semakin tadi istiqomah, waspada. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, karena waktu yang membatasi kita langkai beberapa pembahasan dan semuanya sudah kami tulis dalam satu artikel. Ya, kita bahas tentang waspada ya, tanda Ramadan tak berbekas. Ya. Yang pertama adalah kembali bermaksiat tanpa rasa bersalah. Ya, kemudian meninggalkan sholat wajib ya, atau meremehkannya, ya, malas, ya, sekali-kali bolong ya, sholatnya. Ya, kemudian ya, benci nasihat ketika dinasihati ya, dan merasa dirinya sudah baik, apalagi setelah Ramadan misalnya. Ya. Kemudian lisan, lidah kembali liar, ghibah, dusta, debat. Ya. Kemudian juga semangat ibadah mati total ya saat musim Ramadan berakhir. Ada beberapa program, ya, masih ada 8 menit ini, program praktis ya untuk merawat momentum ini setelah bulan Ramadan, setelah pasca Ramadan itu. Yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, kita ingatkan dari sekarang, nanti insya Allah setelah bulan Ramadan kita tahun kali ini kita perlu memperhatikan puasa ini. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Ya, di mana satu Ramadan itu dilipat gandakan 10 kali lipat ya, sebagaimana amalan-amalan yang lainnya. Innal hasana bi asyri amsalihha. Ya, sesungguhnya kebaikan itu mendapatkan 10 kali lipat ya pahala ini minimalnya ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan ila ad'afin katsirah. Ya, sampai lipatan-lipatan yang sangat banyak. Namun minimal dari pahala yang kita dapatkan dari suatu amalan adalah 10 kali lipat. Maka satu Ramadan itu 10 kali lipat sama dengan 10 bulan. Ya, adapun 6 hari di bulan Syawal ya, tambahan dari puasa Ramadan itu, maka 6 dikali 10 sama dengan 60. Ya, 60 hari ya, pahalanya. Maka 60 hari itu diibaratkan 2 bulan. Ya, jadi 10 bulan ditambah dengan 2 bulan sama dengan 12 bulan yang menjadi 1 tahun. Maka puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, ya pahalanya itu setara dengan setahun penuh. Ya. Kemudian ya pertahankan ya witir, sholat tahajud, qiyamul lail. Ya, meskipun 2 rakaat tambah 1 witir ya. Jangan biarkan qiyamul lail kita mati total ya, ketika setelah Ramadan. Jika berat, cukup 2 rakaat ringan ya. Cukup sholat 2 rakaat kemudian sholat 1 rakaat. Yang penting setiap malam ya kita perhatikan itu.
Selanjutnya tilawah, ya, target realistis. Ya, meskipun di bulan Ramadan kita banyak-banyak membaca Al-Quran, dan jangan mati ketika setelah Ramadan. Ya, jangan matikan target-target tilawah kita. Di Ramadan mungkin kita membaca 1 juz 1 hari. Namun setelahnya bisa kita membaca 2 halaman per hari atau 4 halaman per hari, ya. Atau 10 menit per hari, ya. Atau, ya, kata Syekh kami di sini, ya, seorang Muslim itu seharusnya minimal sekali 1 jam dalam 24 jam itu dia khususkan untuk Al-Quran. Minimal sekali 1 jam dari 24 jam dia khususkan untuk Al-Quran. Apakah dengan membaca Al-Quran, murojaah hafalannya, tadabbur Al-Quran, dan seterusnya. Jangan kita melewati 1 hari kita tanpa adanya Al-Quran. Kata Syekh ini, minimal 1 jam. Supaya kita selalu terikat dan mendapatkan kenikmatan, ya, bersama selalu dengan kalamullah itu. Selanjutnya adalah sedekah rutin, ya. Di bulan Ramadan mungkin ada orang yang bersedekah dengan sebanyak-banyaknya sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ya, kana ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita perlu bersyukur, ya, bukan sekedar berbangga-bangga. Ya, orang yang diberi taufik, ya, melihat ibadah Ramadan sebagai pinjaman nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatan dirinya. Jadi musim kebaikan Ramadan yang insya Allah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada kita besok atau lusa, ya. Ramadan akan masuk. Kita tinggal menunggu kepastian dari pemerintah kita di Indonesia, dan kami di Arab Saudi juga di sini menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi, ya, tentang kapan masuknya Ramadan, apakah besok atau lusa. Maka kita perlu mempersiapkan diri sejak sekarang, ya, bagaimana agar Ramadan itu menjadi suatu pinjaman kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, sebagai musim kebaikan yang sangat sangat menjadikan kita untuk semangat, ya, ibadah eh, lebih di atas daripada bulan-bulan yang lainnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa saja nikmat yang ada pada kalian maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Maka kita perlu memperbanyak, ya, hamdalah, ya, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas, ya, karunia bertemunya dengan kita Ramadan, ya, karena di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, rahimahullah taala, dan Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya, ya, ada 2 orang yang pernah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal. 2 orang itu, ya, yang pertama meninggalnya lebih duluan 1 tahun daripada yang lainnya, ya, nanti meninggal 1 tahun ke depan. Kemudian ada seorang sahabat yang mimpi bertemu dengan 2 sahabat tersebut yang telah meninggal dunia itu, kemudian diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang bermimpi ini, bukankah yang kedua ini, orang ini, yang pertama dia lebih meninggal duluan, kemudian yang kedua dia meninggal nanti 1 tahun, kemudian yang kedua ini lebih duluan masuk surga dengan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, karena kenapa orang yang kedua ini lebih mendapatkan Ramadan lebih daripada temannya yang pertama itu, ya. Maka suatu kesyukuran yang sangat besar, ya, ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan untuk tahun ini, dan semoga, ya, untuk tahun-tahun berikutnya juga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akhiri, ya, tinggal 1 menit jemaah sekalian, ya, kita perlu evaluasi diri, ya. Ramadan sebagai bulan musiman, ya, ya, kita jangan berbangga-bangga amal, ya. Kita setelah apa Ramadan kita jangan bermaksiat, ya, meskipun manusia itu tidak
eh, luput dari yang namanya kemaksiatan, kita tetap ya selalu memperbaiki diri kita, berusaha, dan begitupun jangan semat padam. Ya, adapun eh, apa bagaimana menyikapi Ramadan itu setelah Ramadan selesai nantinya, insya Allah ya kita tetap takut tertolak ibadah-ibadah kita, kita benci dosa itu, ya kemudian kita istiqomah walaupun sedikit. Mungkin inilah yang kami sempat sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena waktu yang membatasi kita. Jazakumullahu khairan ala usni ihtimamikum wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.